Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi jamaah semuanya. Semoga hari ini kita sehat dan penuh keberkahan dan istiqomah di jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini kita kembali di Islam itu indah dan tentunya kita akan membahas nih tema-tema yang sangat menarik. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan VT. Judulnya adalah, ada sebuah artikel nih. Ada artikel di belakang ini. Kita baca artikelnya, judulnya adalah Chelsea Olivia sebut ART mencuri, merokok hingga mabuk di rumah. Nah, beritanya adalah Chelsea mengatakan Widya sering mengambil dan memakai barang miliknya tanpa izin. Adapun tas mahal Chelsea yang dijual oleh Widya. Wah, buat kamu yang suka mencuri, pakai baju orang, di foto-foto tanpa izin, ingat ada hukumnya, tegas Chelsea. Nama ART aku Widya Rama Pertiwi. Awalnya dia bermasalah karena vape, merokok dan mabuk di dalam rumah. Ternyata lebih dari itu. Dia pencuri lanjutnya. Ustadz Maulana. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan dan menyadarkan buat kita semua ini jadi pembelajaran. Bahwa atas apapun yang terjadi itu sebenarnya ingat ya. Kalau kita mempekerjakan orang itu ada aturan namanya batasan. Batasan di mana harus dia kerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan sebatas kerjaan. Apa Bu? Sebatas kerjaan. Dan ingatkan akan tugas dan tanggung jawabnya. Kadang-kadang gini ya. Mungkin di awal kita sudah briefing, sudah bikin peraturan. Kalau perlu ada hitam di atas putih. Ada kontrak. Kenapa? Karena perihal ini bisa jadi dia ngelunjak. Betul tidak Bu? Terus kita menganggap terlalu keras, dianggapnya kita aniaya, zalim, tidak adil dan sebagainya. Maka yang paling bagus adalah berkaitan dengan hukum. Karena ini berkaitan dengan kerjaan. Saya ulangi, kerjaan itu ada namanya aturan yang diikat dengan kerjaan. Kalau bisa mohon maaf, ada atasan. Namanya kerjaan ada atasan kan? Berarti atasan siap untuk menegur dan siap memberi sanksi kalau dia melanggar dan siap untuk memberikan Hukuman. punishment Betul. Punishment kalau dia bersalah, tapi kalau dia award Penghargaan, betul. Hadiah dan sebagainya. Kenapa gitu, sih saya mau bahasa Inggris banget ya? Jadi gitu, Ya, baik. harus memberikan hadiah kalau memang dia berhasil. Contoh, kalau kamu kerja di sini kau akan dapat emas, engkau akan dapat ini. Kasih hadiah, ada apa-apa. Selama Dan kerjaan itu bagus ya. ada namanya target-targetnya. Jadi kalau orang kerja ada target, ada bahaya juga. Betul, ada batasannya. Ada batasannya. Punishment Yang dan paling reward. penting batasannya. Batasannya, baik. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Ini juga ada guru-guru kita, Ustadz Bani. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya Ustadz ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustadz Syam. Alhamdulillah, Bang Dude sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan ini jamaah dari Palembang ya Bu ya? Dari Palembang dan dari Jawa Barat? Subang. Sumedang, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, hari ini nih berkaitan dengan apa yang tadi dibahas sama Ustadz Maulana. Kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan asisten rumah tangga. Tema kita adalah ART adalah maut. Wah, menarik ini karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Dengan ART, interaksi dan sebagainya. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu ada sebuah tayangan video majikan selingkuh dengan ART-nya. Ini dia. Tahu ya Ustadz ya, banyak sekali hal-hal yang semacam itu terjadi. Dan memang kalau kita sebagai majikan dengan asisten rumah tangga, ini bisa menjadi ujian ya Ustadz ya dalam hidup ya. Nah sebenarnya kan mereka ini bukan keluarga inti, tapi kalau salah penanganan rumah tangga juga bisa berantakan. Bagaimana cara mengelola yang terbaik dalam Islam? Silakan Ustadz. Masya Allah. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Dude dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa mohon maaf ART seringkali menjadi ujian besar dalam kehidupan rumah tangga? Karena pertama dia bukan keluarga kita tapi masuk dalam rumah tangga kita. Ini yang bisa menjadi
mohon maaf, di antara pemicu problem dalam rumah tangga kalau tidak dikelola dengan baik. Itu karenanya mohon maaf, dahulu Imam Abu Hanifah beliau melarang, memakruhkan, tidak suka ada pembantu di dalam rumah tangga kita. Tapi kemudian Imam Ahmad mengatakan kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, boleh kita memiliki pembantu, tapi dengan catatan hati-hati terhadap pandangan dan hati-hati terhadap amanah. Nah ini penting. Seringkali terjadi problem dalam rumah tangga terhadap ART. Apa sebabnya? Mohon maaf. Di antaranya adalah latar belakang pendidikan, sosial budaya yang berbeda dengan kita. Mohon maaf, ini seringkali terjadi. Misalnya cara mereka menyajikan makanan mungkin tidak sesuai dengan apa yang biasa majikannya misalnya lakukan. Cara pandang. Bahkan mohon maaf, ada orang yang dia biasa makan sehari 3 kali. Tapi mungkin ART-nya makan kok banyak banget, 2 kali aja sehari. Atau mungkin selera itu berbeda. Nah ini yang bisa memicu mohon maaf nauzubillah min dzalik terjadi percekcokan, pertentangan dan ujungnya saling merasa terzolimi. Yang majikan merasa terzolimi oleh ART-nya, ART-nya juga demikian. Itu karenanya penting untuk disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana tadi. Di awal itu dijelaskan, ini ada batasan-batasan. Ya, di mana ART ada hak dan kewajibannya. Haknya ini, kewajibannya ini. Bahkan boleh seorang majikan mengatakan, ini ada private, ada privasi. Kau tidak boleh masuk ke kamar ini ya. Silakan bersihkan tapi jangan buka lemari ini misalnya. Jangan sentuh tempat ini. Boleh, gak ada masalah. Ya. Dan di samping itu, selain kita memberikan kontrak, perjanjian dan segalanya itu yang harus kita yakini bahwa mohon maaf ART bukan budak. Sehingga dia bukan mahram kita. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW ada budak namanya. Mohon maaf nauzubillah min dzalik halal disetubuhi. Tapi sekarang jangankan nauzubillah hubungan badan. Melihat aurat pun nggak boleh karena bukan mahram. Maka itu harus tegas dari awal. Kalau datang ke rumah ini tolong jaga pakaiannya. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Waliyahzubillah. Jadi batasan itu benar-benar harus ada ya Ustaz ya? Harus ada. Dan itu di awal kalau bisa. Di awal Sudah sebelum dia tegaskan. kerja kita udah kasih batasan Sudah kasih seperti itu ya. batasan. Baik, terima kasih Ustadz Bani. Wallahu Boleh tepuk a'lam tangan buat bishawab. Ustadz Bani. Batasan dan ada perjanjian tadi hitam di atas putih kata Ustadz Maulana bahwa ini penting sekali untuk diingat di awal sebelum mempekerjakan. Masya Allah semoga jadi ilmu buat kita pagi-pagi ya Bu ya. Dan sekarang kita langsung menyaksikan nih ada sebuah tayangan video babysitter tega aniaya anak dari seorang influencer. Ini dia. Ustadz Syam, di dalam Islam itu kan memang Rasulullah itu menganjurkan kita untuk memperlakukan pekerja-pekerja dengan sangat baik begitu ya. Nah sebenarnya dalam Islam tuh etika ketika sikap kita kepada asisten rumah tangga misalnya. Itu bagaimana yang terbaik. Kadang-kadang ada yang ART itu menganiaya anak karena kesel sama majikannya. Nah itu bagaimana dalam Islam Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Dudi, tabe guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alasan kami memilih daripada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134 ini karena ayat ini pernah menjadi dalil dari seorang pembantu kepada majikannya yang dia tahu majikannya ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu sang pembantu ini menjatuhkan bejana untuk buat wudhu itu, gayung buat wudhu tapi terbuat dari besi mungkin sehingga membuat kepala daripada tuannya ini berdarah, subhanallah. Sehingga ketika muncul sifat manusiawi yang hendak marah, sang pembantu tadi membaca ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu menahan amarah,
wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Lalu dia katakan, oh tuannya, maka dari itu saya sudah maafkan engkau. Lalu dia sambung lagi ayatnya, Allahu yuhibbul muhsinin. Lalu sang tuan tadi mengatakan, kalau begitu hari ini saya bebaskan engkau, saya merdekakan engkau. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka dalam ayat ini sudah terkumpul sekali adabnya, karena Nabi SAW menyandingkan as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salatmu, maka perhatikan juga orang yang bekerja di bawahmu. Artinya apa? Sebagaimana kau perhatikan salatmu, perhatikan juga hak-haknya orang yang bekerja di bawahmu. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada juga orang tidak tahu diri, subhanallah. Sudah dibaikin sama majikannya. Kenapa ada influencer berani upload tuh? Karena mereka pede, saya sudah baik perasaan sama dia. Saya udah kasih pakaian yang seperti yang saya pakai. Saya kasih makan sebagaimana apa yang saya makan. Loh kok seperti itu, kan itu adabnya Rasul tuh. Makan sebagaimana apa yang kau makan, pakai sebagaimana apa yang engkau pakai. Jadi sudah selayaknya dikasih, tapi tidak menutup kemungkinan namanya manusia ya. Ada juga yang tidak tahu berterima kasih. Tapi tadi bersabar kalau ada sebuah kesalahan ya Ustaz. Betul. Menahan amarah juga penting ya. Tapi ingat, ada adab yang paling penting sini adalah mendidik. Oh, Jadi kalau mendidik. dia bikin kesalahan lalu kita diem aja dan itu tidak mendidik mereka, berarti kita belum kasih haknya. Oh, baik. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Boleh tepuk tangan buat Dede. Ustaz Syam. Baik ya, boleh tepuk tangan Ibu. Nah ya, dapat ilmu kita pagi-pagi ini. Jadi bahwa, loh ada apa? Oh Ibu, ada apa Bu? Sini Bu. Ada apa yang mau disampaikan? Tiba-tiba maju? Mas Dude mau nanya nih ya, tahu nggak Mas? Apa Ibu? Sebenarnya banyak ART yang baik ya, dalam bertindak ke majikannya, membantu dalam beribadah. Tapi sebaliknya ART itu mendapat perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan dan pelecehan. Gimana tuh Mas Dude? Wah, jadi Ibu mau bertanya. Iya. Nah yang jawab bukan saya Bu, ini ada guru-guru kita di Oh, belakang. iya. Tapi tahan dulu Bu ya, sesaat lagi. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.